menjelaskan tentang segi empat lambert. Di sini saya akan menjelaskan tentang segi empat lambert. Segi empat lambert ditemukan kembali oleh John Lambert pada tahun 1728 hingga 1777, merupakan segi empat yang dikembangkan dari segi empat Saccheri. Segi empat lambert memiliki tiga sudut siku-siku dengan sepasang sisi tegaknya tidak sama panjang dan tegak lurus terhadap alasnya. Selanjutnya ada definisi segi empat lambert menurut 2.24, menjelaskan bahwa segi empat lambert adalah sebuah segi empat di mana tiga sudutnya merupakan sudut siku-siku. Segi empat lambert dinotasikan dengan L. Nah, gambar yang ini adalah segi empat lambert. Segi empat lambert memiliki tiga sudut siku-siku dan sudut keempatnya merupakan siku atau lancip. Pada segi empat lambert berlaku teorema, misal segi empat ABCD di atas adalah segi empat lambert, maka sudut BAD sama dengan sudut ABC, sama dengan sudut ADC yaitu 90 derajat. Hipotesa yang diberikan oleh John Lambert pada tahun 1777 pada segi empat yang ketiga sudutnya siku-siku. Maka sudut keempatnya adalah lancip, siku-siku, atau tumpul. Di sini ada teorema titik 2.10, sifat segi empat Lambert menurut Venema 2012. Yaitu, jika L adalah segi empat Lambert dengan sudut siku-siku berada di sudut ABC, sudut CDA, dan sudut BDC, maka yang pertama, L yang tadi di sini, segi empat Lambert adalah sebuah jajar genjang. Yang kedua, L adalah segi empat konveks. Yang ketiga, sudut ACD adalah sudut siku-siku atau lancip. Dan BC kurang dari sama dengan AD. Segi empat Lambert dan Saccheri sangat berperan dalam penemuan geometri hiperbolik, terutama pada penemuan klasifikasi garis-garis sejajar. Pada pembahasan, segi empat Lambert merupakan menjadi alat bantu pembuktian suatu garis paralel. Selanjutnya ada segi empat Lambert pada geometri Euclid. Diberikan segi empat Lambert ABCD dengan sudut BAD sama dengan sudut ABC sama dengan sudut ADC yaitu 90 derajat. Maka akan dibuktikan yang pertama kalau sudut BCD sebesar 90 derajat atau panjang sisi AB sama dengan CD. Nih gambarnya seperti gambar di samping. Nah sudut di sini diketahui bahwa 90 dikurang alfa derajat. Jawabannya untuk yang pertama sudut BCD sebesar 90 derajat atau siku-siku. Terlihat bahwa yang pertama sudut ABC sama dengan sudut ADC sama dengan sudut BAD yaitu 90 derajat dari definisi segi empat Lambert. Yang kedua, sudut ABD kongruen dengan sudut BDC dan sudut ADB kongruen dengan sudut CBD. Yang ketiga, sudut ABD ditambah dengan sudut CBD yaitu sama dengan sudut ADB ditambah dengan sudut BDC yaitu 90 derajat. Kita misalkan sudut BDC itu alfa, maka sudut ADB yaitu 90 dikurang alfa derajat. Karena sudut ABD kongruen dengan sudut BDC dan sudut CBD kongruen dengan sudut ADB, maka sudut ABD sama dengan sudut BDC sama dengan itu alfa. Dan sudut CBD sama dengan sudut ADB yaitu 90 dikurang alfa derajat. Pada geometri Euclid,
jumlah sudut-sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Oleh karena itu, besar sudut BCD diperoleh dari segitiga BCD. Di sini kita masukkan kalau sudut BDC itu sama dengan alfa derajat. Nah, sudut CBD sama dengan 90 dikurang alfa derajat. Kita substitusikan yang sudah diketahui, sudut BDC menjadi alfa derajat, sudut CBD menjadi 90 dikurang alfa derajat, ditambah dengan sudut BCD yaitu 180 derajat. Nah, kita misalkan kembali, alfa derajat dikurang dengan alfa derajat ditambah dengan 90 derajat ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Di sini habis, maka sisa 90 derajat ditambah sudut BCD sama dengan 180. Sudut BCD sama dengan 180 dikurang dengan 90, kita pindahkan ruas. Maka sudut BCD yaitu 90 derajat. Maka di sini terbukti bahwa besar ukuran sudut BCD adalah 90 derajat atau siku-siku. Yang kedua, yaitu panjang sisi AB apakah sama dengan panjang dengan CD. Telah dibuktikan bahwa keempat sudut segi 4 lamber ABCD di atas siku-siku atau sudut BAD sama dengan sudut ABC sama dengan sudut BCD sama dengan sudut ADC yaitu 90 derajat. Di sini diperhatikan bahwa segitiga ABC dan segitiga ACD terlihat bahwa kalau sudut CAD dengan sudut BAC yaitu 90 derajat. Sedangkan sudut ACB ditambah sudut ACD yaitu 90 derajat. Garis AC dan garis CA adalah dua garis yang berimpit pada segitiga ABC dan segitiga ADC. Nah, di sini. Dalam geometri Euclid, jumlah sudut-sudut pada segitiga yaitu 180 derajat. Maka, segitiga ABC yaitu kita masukkan sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut ACB yaitu 180 derajat. Sudut BAC ditambah 90 derajat ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Sudut BAC ditambah sudut ACB sama dengan 90 derajat. Di sini kan kita sudah kurangin bahwa 180 dikurang dengan 90 dipindah ruaskan maka hasilnya 90 derajat. Dari penjumlahan dua sudut di atas, maka sudut BAC ditambah sudut ACB yaitu 90 derajat, dan sudut BAC ditambah dengan sudut ACD sama dengan 90 derajat. Maka didapat bahwa sudut ACB sama dengan sudut CAD atau sudut ACB kongruen dengan sudut CAD. Karena garis AC dan garis CA yaitu kongruen dengan garis ACB dan kongruen dengan sudut CAD, maka segitiga ABC dan segitiga ACD adalah dua segitiga yang kongruen. Oleh karena itu, sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga ABC dan segitiga ACD adalah garis AC dan garis CA, dan garis AD dan garis BC. Garis AB dan garis CD dengan kata lain terbukti bahwa panjang sisi garis AB sama dengan panjang garis dengan CD. Selanjutnya ada segi 4 Lambert pada geometri Lobachevsky. Diberikan segi 4 Lambert ABCD dengan sudut ABAD sama dengan sudut ABC sama dengan sudut ADC itu 90 derajat. Maka akan dibuktikan bahwa sudut BCD sebesarnya kurang dari 90 derajat atau lancip, terus panjang sisi AB itu kurang dari CD. Yang pertama terlihat bahwa sudut ABC dan sudut ADC sama dengan sudut BAD sama dengan 90 derajat dari segi 4 Lambert. Terus sudut ABD kongruen dengan sudut BDC dan sudut ADB kongruen dengan sudut CBD. Sudut ABD ditambah dengan sudut CBD sama dengan
penjumlahan sudut ADB ditambah sudut BDC yaitu 90 derajat. Misal, sudut BDC sama dengan apa? Maka sudut ADB yaitu 90 dikurang alfa derajat. Karena sudut ABD kongruen dengan sudut BDC dan sudut CBD kongruen dengan sudut ADB, maka sudut ABD sama dengan sudut BDC sama dengan alfa. Dan sudut CBD sama dengan sudut ADB yaitu 90 dikurang alfa derajat. Pada geometri Euclid, jumlah sudut-sudut pada segitiga adalah kurang dari 180 derajat. Oleh karena itu, besar ukuran sudut BCD diperoleh dari segitiga BDC. Di sini kan sudah kita misalkan bahwa sudut BDC yaitu alfa derajat. Maka sudut CBD yaitu 90 dikurang alfa derajat. Kita substitusikan yang sudah diketahui bahwa sudut BDC menjadi alfa, sudut CBD menjadi 90 dikurang alfa derajat, ditambah dengan sudut BCD yaitu kurang dari 180 derajat. Lalu kita satukan dengan yang sama, alfa derajat dikurang dengan alfa derajat ditambah 90 derajat, ditambah dengan sudut BCD yaitu kurang dari 180 derajat. Maka hasilnya 90 derajat ditambah sudut BCD kurang dari 180 derajat. Nah, sudut BCD kurang dari 180 derajat dikurang dengan 90 derajat. Maka sudut BCD itu kurang dari 90 derajat. Jadi terbukti bahwa ukuran sudut BCD atau sudut keempat Lambert pada geometri Riemann pada geometri Lobachevsky kurang dari 90 derajat atau sudut lancip. Di sini saya maksudnya Lobachevsky. Selanjutnya yaitu panjang sisi AB kurang dari CD. Untuk membuktikan panjang sisi AB kurang dari CD, perlu dibentuk segitiga-segitiga kongruen. Dengan misalkan AB itu sama dengan CD. Di dalam segi 4 ABCD seperti gambar berikut di samping nih, dua segitiga yang kongruen dalam segi 4 ABCD pada geometri Lobachevsky. Karena sudut CDA yaitu 90 derajat, maka sudut CDA sama dengan sudut ABC sama dengan 90 derajat. Dan garis AC merupakan sisi persekutuan dari segitiga ACD dan segitiga ABC. Maka segitiga ADC ini kongruen dengan segitiga ABC dan diperoleh oleh sudut DAC kongruen dengan sudut BCA dan sudut DCA kongruen dengan sudut BAC. Maka sudut DAC sama dengan sudut BAC sama dengan sudut ACD sama dengan sudut ACB sama dengan 90 derajat. Di sini maka sudut BAD ditambah sudut BCD yaitu 90 derajat. Terjadi kontradiksi karena telah dibuktikan bahwa sudut BCD itu kurang dari 90 derajat. Jadi tidak mungkin bahwa sudut AB sama dengan CD itu dari segi 4 Lambert ABCD diperoleh sudut ABC dan sudut ADC sama dengan sudut BAD yaitu 90 derajat. Dan sudut BCD itu kurang dari 90 derajat lancip, maka AB kurang dari CD atau CD kurang dari AB, lebih dari AB. Selanjutnya ada segi 4 Lambert pada geometri Riemann. Diberikan segi 4 Lambert ABCD dengan sudut BAD sama dengan sudut ABC dan sudut ADC sama dengan 90 derajat. Akan dibuktikan bahwa sudut BDC besarnya kurang dari 90 derajat sudut tumpul. Dan selanjutnya panjang sisi AB itu lebih besar dari CD. Di sini terlihat bahwa sudut ABC sama dengan sudut ADC sama dengan sudut BAD yaitu 90 derajat menurut definisi segi 4 Lambert. Nah, sudut ABD ini kongruen dengan sudut BDC dan sudut ADB kongruen dengan sudut CBD. Sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan sudut ADB ditambah dengan sudut BDC sama dengan 90 derajat. Misal sudut BDC sama dengan alfa, maka sudut ADB ini 90 dikurang alfa derajat. Karena sudut ABD kongruen dengan sudut BDC dan sudut CBD kongruen dengan sudut ADB, maka sudut ABD sama dengan sudut BDC sama dengan alfa.
Dan sudut CBD sama dengan sudut ADB itu 90 dikurang 4 derajat. Pada geometri Euclid, jumlah sudut-sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Oleh karena itu, besar ukuran sudut BCD diperoleh dari segitiga BCD dengan sudut BDC ini yaitu 4 derajat dan sudut CBD ini 90 dikurang 4 derajat. Nah, sudut BDC ditambah sudut CBD ditambah dengan sudut BCD yaitu lebih dari 180 derajat. Lalu kita substitusikan sudut BDC di sini menjadi alfa derajat dan sudut CBD ini menjadi 90 dikurang alfa derajat ditambah dengan sudut BCD yaitu lebih dari 180 derajat. Lalu kita samakan dengan yang sama yaitu alfa derajat dikurang dengan alfa derajat ditambah 90 derajat ditambah dengan sudut BCD yaitu lebih dari 180 derajat. Maka di sini sisa 90 derajat ditambah sudut BCD yaitu lebih dari 180 derajat. Dan sudut BCD di sini yaitu lebih dari 180 derajat dikurang dengan 90 derajat. Maka sudut BCD di sini lebih dari 90 derajat. Terbukti bahwa besar ukuran sudut BCD atau sudut tempat Lambert pada geometri Riemann lebih dari 90 derajat atau sudut tumpul. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa panjang sisi AB itu lebih besar dari CD. Di sini untuk membuktikan panjang sisi AB lebih besar dari CD, perlu dibentuk segitiga kongruen dengan memisahkan AB sama dengan CD. Di dalam segi 4 ABCD seperti gambar berikut. Di sini gambarnya. Karena U sudut CDA ini 90 derajat, maka sudut CDA sama dengan sudut ABC itu 90 derajat. Dan garis AC merupakan sisi persekutuan dari segitiga ACD dan segitiga ABC. Maka segitiga ADC ini kongruen dengan sudut ABC dan diperoleh sudut DAC ini kongruen dengan sudut BCA dan sudut DCA sama dengan kongruen dengan sudut BAC. Maka sudut DAC sama dengan sudut BAC sama dengan sudut ACD sama dengan sudut ACB itu 90 derajat. Dan sudut BAD ditambah dengan sudut BCD yaitu 90 derajat. Terjadi kontradiksi karena telah dibuktikan bahwa sudut BCD di sini tuh lebih besar dari 90 derajat. Jadi tidak mungkin bahwa AB sama dengan CD. Dari segi 4 Lambert ABCD diperoleh, maka segitiga ABC sama dengan segitiga ADC sama dengan segitiga. Maksudnya dari segi 4 Lambert ABCD diperoleh sudut ABC sama dengan sudut ADC sama dengan sudut BAD sama dengan 90 derajat. Dan sudut BCD lebih dari 90 derajat atau tumpul. Maka AB lebih besar dari CD. Kesimpulan di sini bahwa pada geometri Euclid, keempat sudut dalam segi 4 Lambert adalah siku-siku dan sisi atas sama panjang dengan sisi alas. Pada geometri Lobachevsky, segi 4 Lambert memiliki 3 sudut siku-siku dan 1 sudut lancip, dengan sisi atas lebih panjang dari sisi alas. Sedangkan pada geometri Riemann, segi 4 Lambert memiliki 3 sudut siku-siku dan 1 sudut tumpul dengan sisi atas lebih pendek dari sisi alas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.